Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menguatkan iman kita, mempertahankan tauhid kita, kesalahan kita, diantaranya dengan sering mengulang-ulang baca Quran, memahami isinya. Mari pada malam hari ini kita lanjutkan bacaan kita surat Al-A'raf ayat 27. Surat 7 ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna as-sayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah benar-benar menipu kalian setan. Janganlah setan benar-benar dapat menipu kalian. Kama sebagaimana akhraja, setan telah mengeluarkan abawaikum, kedua ibu bapak kalian, yaitu Adam dan Hawa, minal jannati, dari surga. Yanzi'u, ia mencabut atau melepas anhuma, dari keduanya, libasahuma, pakaian mereka berdua, liyuriyahuma, untuk memperlihatkan kepada keduanya sawatihima, auratnya. Innahu yarakum, sesungguhnya ia setan itu, yarakum, bisa melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dia dan golongannya, pengikutnya atau keturunannya, min haitsu, dari arah, dari satu tempat, la tarawnahum, yang kamu tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah jadikan as-syayatin, setan-setan itu, auliya'a, pelindung-pelindung, penolong-penolong, lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Di ayat ini, satu, Allah menyeru, nida namanya, nida Allah. Allah menyeru kita, anak cucu Adam, untuk diberi peringatan. Jadi Allah mewanti-wanti kita. Apa peringatan Allah kepada kita? Janganlah kalian bisa ditipu oleh setan. Yang memperingatkan setan Allah. Jadi kalau Allah yang mengingatkan, maka itu perkara yang mesti harus diperhatikan. Yang kedua,
Kenapa Allah memperingatkan kita supaya tidak ditipu oleh setan? Karena iblis sudah pernah menipu Adam sampai Nabi Adam keluar dari surga. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana iblis telah mengeluarkan bapak ibumu Adam dan Hawa dari surga. Yang kedua, dengan tipu dayanya iblis, Nabi Adam dan Hawa terbuka auratnya. Yang ketiga, Allah memperingatkan kita bahwa setan itu musuh yang sangat berbahaya. Dengan firman-Nya, innahu yarakum. Sungguhnya setan itu bisa melihat kalian, melihat bapak sendirian, kapan dibisik-bisikkan, melihat bapak berduaan dengan istri, kapan dia menggodanya, melihat bapak bepergian sendirian di hotel, ya tahu bagaimana menggodanya, atau bersama teman-teman bagaimana, tidak pernah letih, sampai nanti pada puncaknya. Jadi setan itu menggoda kita, puncaknya sebelum nazar. Jadi sebelum mati itu digoda betul-betul maksimal, karena kalau sudah mati tidak bisa goda lagi. Jadi oleh karena itu kalau ada orang yang di saat-saat nazarnya itu terus dibisiki la ilaha illallah, supaya itu dipegang teguh, ya Pak. Huwa wa qabiluhu, dia dan golongannya, min haitsu la tarawnahum, kamu tidak bisa melihat mereka. Depan digoda dari depan, belakang, kanan, kiri, bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat setan. Yang keempat, Allah jadikan setan itu pelindung-pelindung bagi orang yang tidak beriman, orang kafir. Bapak Ibu, berarti kita punya musuh abadi selama hidup kita, tidak pernah lelah dan fokus terus, sangat berbahaya, tapi tidak bisa kita lawan dengan fisik. Bapak tidak bisa melawan setan dari jin dengan fisik, karena tidak bisa dilawan dengan fisik, maka Allah mengajari kita supaya berdoa. Supaya berdoa. Jadi menghadapi setan dari jin itu, senjata orang yang beriman adalah doa. Doa memohon perlindungan kepada Allah disebut doa ta'awud. Membaca doa ta'awud. A'udzubillah minas syaitonir rajim. Maka banyak kita diperintahkan baca ta'awud, ya. Sebelum baca Quran, baca ta'awud. Banyak sekali kita dianjurkan berlindung kepada Allah dari godaan. Nah, terus Allah turunkan dua surat. Surat yang kalau dibaca isinya mohon perlindungan kepada Allah. Surat itu adalah surat Mu'awwidzah. Dua surat Mu'awwidzatan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niupkan pada pukulnya. Sihir itu apa, Pak? Sihir itu manusia kerjasama dengan jin untuk menyakiti orang. Itu sihir. Untuk memisahkan suami istri, itu sihir. Turun surat Al-Falaq supaya dibaca. Jadi ada jin kerjasama dengan manusia ingin menyakiti kita. Itu namanya sihir. Terus surat An-Nas,
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nama Allah semuanya gitu. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan buruk yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan pada dada manusia. Dari mana itu? Setan. Setan yang di mana? Sama dengan sihir tadi enggak? Enggak sama. Yang yuwaswis ini setan korin yang ada pada diri orang sampai mati, nggak bisa hilang. Pekerjaannya yuwaswisu, membisik-bisikkan bisikan buruk. Okay. Nah tadi Allah mewanti-wanti. Jadi semua maksiat itu sumbernya dari mana, Pak? Ya dari setan ini. Ada korupsi, ada perselingkuhan, ada kemaksiatan merajalela. Dari mana? Bisikan setan. Muaranya iblis. Nah untuk itulah kita harus kuat doa kita. Doa perlindungan kita harus kuat. Apa perintah Allah di surat 7 ayat 200? Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, fasta'id billah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Allah yang begitu. Maka qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas menjadi wirid. Kapan dibaca? Pagi hari sesudah subuh, sore hari sesudah asar, setiap selesai sholat fardu, sebelum tidur. Penting namanya, penting. Setan dari jin bisa ganggu orang tidur enggak? Bisa mimpi itu, Pak. Mimpi buruk itu dari mana? Setan. Jadi kalau kita sebelum tidur baca 2 surat itu. Karena kalau enggak, setan bisa mengganggu jiwa kita ketika tidur. Setan bisa masuk ke peredaran darah kita enggak? Bisa masuk, majredan. Orang bisa kesurupan jin enggak? Bisa, ya tahabbatuhu as-syaitan minal mas. Ada orang kesurupan tuh ada. Kayak ngomong bahasa India loh. Kesurupan sok ngomong bahasa India. Nah, gitu. Jadi ada kesurupan itu ada. Ada nggak orang kena sihir? Ada. Rasulullah pernah kena sihir nggak? Pernah. Turun 2 surat Al-Falaq dan An-Nas itu. Artinya Bapak Ibu, Allah mewanti-wanti ojo sampai kamu dapat digoda sama setan, banyak berdoa. Berlindung kepada Allah. Sampai di surat 23 ayat 97 dan 98, isi doanya itu supaya gak diikuti sama jin, setan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan-setan, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabb ayyahduruni, kehadiran setan-setan dari jin kepadaku. Jadi Allah sudah turunkan ini, Pak. Ada nggak orang yang diikuti sama jin terus? Ada. Ingin digoda terus. Maka kita diajari oleh Allah supaya membaca doa ini. Nah, ada jin yang terus ngikut diri kita, ada malaikat yang terus ada pada diri kita, ada orang yang jadi teman akrab kita disebut korin. Jadi korin itu istilah
yang artinya menyertai terus. Qarin itu bisa dari jin, bisa dari malaikat, bisa sesama manusia. Sama-sama disebut qarin karena ikut terus. Di surat 50 ayat 27, qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Nanti pada hari kiamat ketika manusia, orang-orang kafir mau dimasukkan neraka, berdalih di hadapan Allah supaya setannya saja yang masuk neraka. Karena setan yang menjadikan dia masuk neraka. Dijawab oleh qarinnya, ma atghaituhu, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatannya. Kalau di surat Ibrahim, saya hanya bisik-bisikkan. Itu namanya qarin ya Pak. Jadi kalau Bapak mau sholat, rasanya badan capek-capek, itu hawa nafsu. Tapi kalau sudah bangun, ada bisikan buruk, kamu tidur saja. Capek gitu, tidur aja. Itu qarin. Bapak tidur, bangun lagi, libur aja, wong sehari saja, besok kan masih ada waktu, itu qarin. Okay. Kalau mau sodako, ya itu kumul fakro, membisik-bisikan dikit aja kalau sodako, jangan banyak-banyak. Anakmu lulus sekolah, nggak usah sodako, ada yang sodako yang ini. Pokoknya yang buruk-buruk Pak. Apa bisa hilang? Nggak bisa. Bapak tadi dari rumah ngaji itu mesti ada bisikan, ngaji, ada ya. Awakmu rotok berges ngono lah. Kalau yang dorong ngaji itu malaikat. Wa qala qarinu hadza ma ladayya atid. Surat 50 ayat 23. Jadi ada malaikat ikut terus yang nongkrong di kanan kiri kita mencatat amal kita. Nanti di hadapan Allah, ya Allah ini kitab catatan orang ini. Itu yang Bapak kalau sholat malam kadang-kadang langsung bangun gitu aja gitu. Bangun langsung seakan ada yang membangunkan nih. Terus ada menyemangati sholat-sholat itu. Itu dari malaikat. Pertarungan itu terus menerus, Bapak melakukan mujahadah, perang. Kalau mengikuti keburukan, yang menang setan nanti. Di surat 43 ayat 36, wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Yang ketiga, qarin ini adalah teman akrab. Kalau Bapak punya teman akrab, sama-sama beriman, nanti di surga ingin ketemu. Kalau istilah sekarang, bestie. Ini ketemu bestinya. Qarin juga seperti itu. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkatalah salah satu mereka di surga ini, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai qarin, teman akrab, ingin ketemu di surga. Bon, kita kembali kepada yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ada serangan dari luar diri kita berlindung dengan qul a'udzu birabbil falaq. Ada serangan dari dalam diri kita berlindung dengan qul a'udzu birabbin nas. Paham ya? Jadi kalau serangan dari luar, sihir, penyakit-penyakit dari luar tubuh kita, qul a'udzu birabbil falaq. Kalau serangan dari dalam diri kita, yuwaswisu fi sudurin nas, kita baca qul a'udzu birabbil. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak kuat doa kita, ya jebol Pak, jebol. Wong Allah sudah mewanti-wanti, ojo sampai kamu ditipu mbek setan.
Jangan sampai benar-benar kamu ditipu oleh setan dari Allah. Setan itu pinter nipu dengan segala macam trik. Bapak ibumu saja bisa jatuh dari surga kok. Bisa terlepas bajunya. Kalau nggak hati-hati gimana? Maka ada isti'adzah, bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, doa memohon ampunan namanya isti'adzah. Doa meminta pertolongan namanya istighosa. Paham ya? Kalau minta perlindungan namanya isti'adzah. Kalau minta bantuan pertolongan namanya istighosa. Gitu. Ada kesulitan, ya Allah beri saya jalan keluar, berikan, namanya istighosa. Takut terkena bencana namanya isti'adzah, berlindung kepada Allah. Kepada siapa kita berlindung? Kepada Allah saja. Gimana kalau kepada selain Allah? Kalau dia mampu, boleh. Saya diancam orang, saya mohon perlindungan kepada Pak Polisi, boleh Pak. Istri saya hamil dalam kondisi membahayakan, boleh nggak saya minta bantuan sama Pak Dokter? Yang tidak boleh kalau Bapak kerja sama jin. Oh nggak boleh Pak, jin Muslim ya apa? Bapak nggak ngerti Muslim atau enggak, pokoknya Quran melarang atau mawon gitu. Yang penting Quran melarang. Di surat 72 ayat 6. Jadi di Al-Quran Allah melarang kita untuk minta perlindungan dan bekerja sama dengan jin. Karena jin itu ono sing soleh, enten sing kafir, enten sing munafik. Dan bagi kita waib. Jadi Allah kalau orang itu solih, Allah turunkan malaikat. Ada orang yang dibegal, Pak. Begalnya minta barangnya dan nyawanya. Kata orang yang dibegal tadi, sudah kalau kamu minta barang saya tak kasihkan, tapi nyawa saya jangan diambil. Enggak, saya minta barangnya dan nyawanya. Ya wes, izinkan saya berdoa dan berdoa. Ketika berdoa, tiba-tiba ada seorang pemuda yang membawa pedang sangat tajam, bajunya putih, menunggang kuda, lari kocar-kacir. Nah orang tadi bertanya, siapa Anda ini? Kok tiba-tiba tepat pada waktunya menolong saya? Orang itu mengatakan, saya adalah malaikat yang diutus Allah. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran menjelaskan kepada kita jangan sekali-kali minta perlindungan dan kerjasama dengan jin. Mana ayatnya? Surat 72 ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin. Lewat lembah, lewat gunung, lewat hutan, takut sama penunggunya. Jangan ganggu kami ya. Bilangi sama anak buahmu jangan ganggu kami. Setan dari jin senang, Pak. Jinnya senang. Kalau ada manusia takut itu senang. Ya. Kalau sudah takut, ya dia akan ngasih perlindungan, tetapi dia minta syarat. Nah syaratnya ini menjadikan manusia tersesat. Fazaduhum rohaqa. Maka jin-jin itu menjadikan manusia tersesat. Kamu kencingi Quranmu, kamu baca begini-begini, itu yang menjadikan sesat. Enten nggak wong sing kok nang warunge cek rame kerjasama mbek jin ada enggak? Gimana supaya rumahnya dijaga, pasti minta mahar lah, pasti.
minta syarat. Itu dimaksud fazaduhum rohaqo. Nah, kalau itu dilakukan oleh manusia selama hidupnya di dunia, diancam oleh Allah. Bapak bisa baca surat 6 ayat 128. Wa yauma yaksuruhum jami'ah, dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan di padang mahsyar semuanya, jin dan manusia dipertemukan, diinterogasi sama Allah. Ya ma'syarul jin, wahai golongan jin, qad istaksartum minal insi, kamu sudah banyak menyesatkan manusia. Ini Quran, Pak, yang berbicara. Jadi nanti pada hari kiamat Allah menginterogasi sama jin, kamu sudah banyak menyesatkan manusia. Ketika jin ini ditanyai oleh Allah, yang menjawab teman-temannya dari manusia, temannya jin. Wa qala awliya'uhum minal insi, dan teman-temannya, pelindung-pelindungnya dari golongan jin, pelindungnya golongan manusia, berkata, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, sebagian kami dengan sebagian yang lain saling mendapatkan kesenangan. Manusia bekerja sama dengan jin dapat kesenangan, dilindungi, warungnya laris, rumahnya terjaga, dibacok gak mempan. Jinnya juga dapat kesenangan dari manusia, bisa menyesatkan manusia sampai mati. Apa kata Allah? Qala an-naru maswaakum khalidina fiha. Kata Allah, neraka adalah tempat kalian, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Takut dong, takut nih, neraka kekal di dalamnya. Kepada siapa ini? Jin dan manusia saling mendapatkan kesenangan tadi itu. Terus pokoknya Al-Quran melarang ojo tidak jin pun. Sudah selesai. Di surat 34 ayat 40 dan 41, wa yauma yaksuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikati, Allah bertanya sama malaikat-malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah hanya kepadamu selama ini mereka menyembah? Qalu subhanaka anta, malaikat menjawab, maha suci engkau, kaulah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, kata malaikat, kebanyakan manusia itu menyembah jin. Ini Quran loh, Pak. Masa Quran bohong? Kan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah sekarang apa? Nah kalau Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, Nabi Sulaiman itu khusus, itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bagi Nabi Sulaiman, jin tidak gaib. Siapa yang tidak mentaati Nabi Sulaiman, hancur. Karena Nabi Sulaiman bisa mengendalikan jin. Ifrit menawarkan diri, tak junjungi apa kerajaan Bilqis itu. Berarti jin itu bisa pindah dong, bisa pindah barang. Kerajaan di Yaman bisa dipisah Pak, pindah. Berarti duit Bapak bisa hilang ya, dijemput jin, bisa gitu. Ada nggak satu saat orang dipindah sama jin? Bisa saja. Kerajaan bisa dipindah kok. Bisa pindah Bapak, bisa turun deh, masih dipindah ya bisa. Maka itulah perlu kita berlindung kepada Allah. Nah solusinya apa Bapak Ibu? Sabda Nabi, an Khawlah bintah Hakim As-Sulamiyah, dari Khawlah bintah Hakim As-Sulamiyah, taqulu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa singgah pada satu manzil, pada satu tempat, summa qala, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un
maka dia tidak akan terkena bahaya oleh sesuatu pun sampai dia pindah. Zikir ini dibaca pagi sore dan dibaca ketika Bapak Ibu singgah di satu tempat. Bepergian ke Malang atau nih, baca a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Pindah lagi, baca lagi Bapak Ibu. Dibaca namanya. Ini nggak pernah baca berarti terlalu pede. Dibaca nih Bapak Ibu. Ini dari Rasulullah. Itu tadi pesan Allah supaya kita jangan sampai tertipu dari setan. Setan dari dalam diri kita, bisikan-bisikan buruk, setan dari luar kita yang memusuhi kita. Malaikat juga ada dari dalam diri kita, tapi ada malaikat di luar diri kita. Sama. Kita lanjutkan ya. Surat Al-A'raf ayat 28. Berarti ayat 27 pesan Allah supaya kuat doanya. Jadi orang Islam itu harus kuat doanya, apalagi kalau kerjaannya di banyak orang, di kantor, banyak orang, megang amanah. Ketika megang uang dibisik-bisik sama setan bisa jebol nanti. Ayat 28. Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza fa'alu fahisatan, dan apabila mereka melakukan fahisah, dosa fahsya, fahisah, dosa yang kalau ketahuan orang itu memalukan, dosa besarnya. Faksa itu apa? Dosa yang dilakukan dan ketahuan orang malu. Zina, selingkuh, porno, gay, lesbi, itu faksa. Korupsi faksa, memalukan. Nah, apa yang mereka lakukan, yang mereka melakukan faksa ini gambarannya kayak apa pada zaman jahiliyah? Di hadis Muslim dari Hisam an Urwah an Abi qala kanatil arabu tatufu bil baiti uratan. Adalah orang-orang Arab dulu tawaf di Baitullah uratan, telanjang bulan. Jadi pernah ada orang tawaf di Baitullah telanjang bulan. Kenapa kok telanjang bulan? Mereka menganggap baju yang mereka punya itu banyak dipakai untuk berbuat dosa. Sementara tawaf di tempat yang suci gak pantas, maka terus gak pakai pakaian. Sing laki-laki tawaf di siang hari, yang perempuan tawafnya di malam, tapi telanjang bulan. Kecuali humus, ilal humus. Humus itu adalah orang-orang keturunan Arab ya, Quraisy ya. Jadi kalau orang Quraisy meminjami mereka pakai baju. Kalau tidak meminjami tidak pakai baju. Nah, mereka beribadah, tapi ibadahnya faksa. Ibadahnya dilakukan dengan telanjang, itu kan faksa. Nah, Islam hadir meluruskan itu. Mereka berdalil apa dalilnya? Ini dalilnya nih. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka berkata, mereka berdalil, kami tawaf telanjang itu ya nenek moyang kami juga begitu, gitu loh Pak. Nah, kesimpulannya orang Islam harus kuat ilmunya. Seringkali kesesatan itu muncul karena tidak punya ilmu. Akhirnya apa katanya? Lek benar tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau salah diikuti terus, ini kan jadi masalah. Masalah agama ini tidak boleh, harus ada ilmunya. Nah, maka perlu ngaji. Unek sholatnya salah, sholat terus, kalau ngikutin baik gitu kan gitu, sholat terus jadinya gitu.
Maka penting berilmu. Terus yang kedua, wallahu amarona biha, mereka beralasan ini perintah Allah kayak begini. Padahal di kitab-kitabnya tidak ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tidak ada orang tawaf itu telanjang, itu tidak ada di kitab. Tapi mereka beralasan dari Allah kayak begini. Kenapa? Karena tidak tahu. Qul, katakan Muhammad SAW, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sungguhnya Allah tidak menyuruh faksa. Ditutup dengan apa? Ataquluna Allahi ma la ta'lamun. Apakah kamu berdalih mengatakan atas nama Allah, mengatakan atas nama agama, padahal kamu tidak punya ilmu? Membahayakan, Pak. Orang mengatakan ini atas nama agama tapi tidak berdasarkan ilmu, itu sangat membahayakan untuk akhiratnya. Karena masalah akhirat ini bukan masalah sepele, tapi harus mengikuti bagaimana Allah turunkan wahyu, bagaimana Allah turunkan bimbingan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Jangan bosan-bosan ngaji ya Pak. Jadi ada orang yang belum bisa ngaji sama sekali, ngaji. Bunyikan tok itu tidak bisa, tidak usah malu Pak ngaji. Setelah izin mentakbirnya adakan khusus Pak. Khusus yang badan sakit ngaji khusus atau dibimbing supaya telaten nih. Nanti kalau bisa nikmat gitu. Jadi gerakan kita yang sederhana saja yang memperbaiki yang keliru-keliru mungkin yang belum bisa. Ayat 29, Qul amara rabbi bil qisti, katakan Muhammad SAW, Tuhanku memerintahkanku bil qisti, berlaku adil. Jadi Islam itu tengah-tengah, nanti akan kita baca beberapa dalil bahwa Islam itu tengah-tengah. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, hadapkanlah wajahmu kepada Allah di setiap masjid. Ini perintah bahwa kita diperintahkan supaya betul-betul memperhatikan masjid sebagai tempat ibadah. Pembinaan. Jadi masjid ini tempat yang paling bagus untuk melakukan pembinaan. Jadi bagaimana kita ini mengantarkan saudara-saudara kita cinta masjid ini loh Pak, cinta masjid. Karena keutamaannya sangat banyak. Rasulullah membina umat itu di masjid. Jadi indahul disebut masjid, bisa masjid tempat ibadah, bisa masjid ya masjid yang kita bangunkan. Ya kalau bapak-bapak sudah membangun ini dengan susah payah, dengan harta, dengan keringatnya, bapak akan punya umur panjang. Karena sesudah mati itu adalah umur tersendiri. Kenapa sudah mati itu umur? Karena ketika bapak beramal soleh sudah mati, mengalir pahalanya berarti kan punya umur. Jadi ada orang yang mati sudah selesai, tapi ada orang yang mati masih mengalir, punya umur kedua itu. Umur apa itu? Ya umur artinya ada kemakmuran dari amal soleh terus mengalir itu. Mana di masjid ini? Monggo berjuang sungguh-sungguh Pak memakmurkan masjid ini dengan sistem yang kuat sehingga bapak mati sih berjalan. Sistem nih Pak, sistemnya bukan penokohan. Nek penokohan itu begitu mati buyar. Tapi kalau sistem tokonya mati masih berjalan. Saya ini dari Gontor ya Pak. Gontor itu Pak Yainya saya menangi 2 tahun. Terakhir Pak Yai meninggal. Ya pendirinya. Sampai sekarang berjalan enggak? Berjalan ya. Karena bukan penokohan, tetapi sistem sudah ditata betul itu. Jadi sudah ditata, ada badan wakaf itu yang nanti pelanjutnya siapa, ada yang ini sudah ditata betul. Sehingga nggak goyah sama sekali. Tapi ada pondok yang begitu Pak Yainya enggak ada, buyar kan? Karena mengandalkan figuritas. Figur penting, tapi sistem juga penting. Kalau masjid butuh figur, tapi tidak cukup dengan figur,
Tapi harus punya sistem yang kuat. Kalau tidak punya sistem yang kuat, nanti bapak sudah meninggal, wah, wes ditawarak tarik ke sana kemari, bingung nanti, rebutan gitu. Wada'u mukhlishina lahuddin, berdoalah kepadanya, mengikhlaskan baginya beragam dalam beragam. Murni, agamanya bersih, bagaimana Rasulullah mengajari kita, dan hati kita juga bersih, niatnya itu. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana dia menciptakan kamu pada permulaan, asalnya kita tidak ada, tidak pernah disebut, ta'udun, kamu pasti akan kembali kepada Allah. Ini sering kita sebut, ada umur, ada ajal. Bapak kalau berbicara umur, menghitung dari kelahiran, ya. Kelahiran sampai akhir tahun. Setelah lagi sudah akhir tahun, Desember. 2 bulan lagi Ramadan, Pak. Cepat gitu. Kayak kemarin kan, ketika akhir tahun, tahun baru, Bapak ngitung umur kan, umurku tambah kan itu nih. Dilihat dari kelahiran, ganti tahun tambah, kira umurmu sudah berapa? 65, 70. Itu umur dari kelahiran sampai pergantian tahun. Tapi kalau ajal jatah, waib, tidak tahu jatah kita sampai kapan. Tetapi ada jatah ideal dari hadis Nabi. Idealnya ini loh kan, akmalu ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku berkisar 60 sampai 70. Berarti idealnya kebanyakan ini 60 sampai 70. Kalau Bapak ambil ideal, Bapak berada di mana? Melihat umur atau melihat ajal? Yang dilihat ganti tahun itu melihat umurnya tambah atau jatahnya berkurang? Kalau melihat jatah berkurang, ya Bapak harus menutupi segala kekurangan dan bersegera. Ini kesempatan karet titik loh ya, itu nih Pak. Kan gitu Pak. Ya kalau sampai 70 tahun, 60 tahun itu terasa cepat sekali. Kayak kemarin aja, ntar lagi sudah Idul Adha. Kan kemarin ada pertanyaan, gimana Pak Zaini nih Idul Adha gini-gini kurban. Besok ini sudah 4 bulan lagi sudah kurban lagi kita ini Pak. Cepat ya Pak. Lah 10 tahun ke depan Bapak sih ada apa enggak? Enggak tahu mungkin. Tapi kalau menurut idealnya Bapak berapa sekarang? 60, 65. Kalau idealnya 70 kan kalau tinggal 5 tahun. Orang sakit itu enggak tahu tiba-tiba langsung keprek nonton mawon ya. Kalau orang sudah tua itu sakitnya beda deh, masih muda ya. Kalau masih muda kan sih kuat ya Pak. Lek tua itu sekarang apalagi kalau modelnya mati, seret mati gitu aja. Dua kali mati untuk sanding modelnya. Kama bada'akum ta'udun. Maka kemudian di ayat 30, hidup ini fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimut thalal. Ada sekelompok manusia yang dapat petunjuk, beriman, beruntung dia dapat kenikmatan dunia ini, punya baju, punya rumah, dipakai untuk bersuhud, dipakai beribadah. Dia faham bahwa hidup ini untuk beribadah, di surga didapatkan lebih dari itu. Tapi wah haqqo alaihimud dhalal, ada yang sesat, ada yang kafir. Dikasih kenikmatan baju, rumah, dikasih kendaraan, punya anak, punya suami, punya istri, tapi nanti di akhirat cabut semuanya, nggak ada dapatkan. Bedanya orang beriman, nikmat di dunia ini kemuliaan, sampai nanti di surga dikasih pakaian yang sempurna. Kalau orang kafir diistidraj oleh Allah dilulu. Sampai digambarkan di surat Al-A'raf, orang kafir ngerengek kepada orang beriman, ahlus jannah, kasih aku makanan dan minuman. Jadi Bapak Ibu yang Bapak merasakan makan dan minum ini berlanjut sampai di surga. Tapi orang kafir ngerengek kepada penduduk surga, kasih aku makan dan minum. Tinggal milih. Kalau kita berbicara takdir, Bapak Ibu di jalan ada kecelakaan, Pak, takdir kecelakaan.
Tapi setiap kecelakaan di jalan ada sebabnya enggak? Karena itu sebabnya, Pak. Masuk waro-waro kecelakaan kalau sebabnya. Kan mesti ada sebab. Bu ngantuk sebabnya. Bu ada yang nabrak dari belakang, kan ada sebabnya. Berarti setiap takdir ada sebab. Setiap takdir diikat oleh hukum sebab. Bapak kalau lapar, apa supaya nggak lapar? Makan kan? Sebab supaya tidak lapar ya makan. Jangan beralasan kok nek wis kenyang-kenyang dewe lah, ya kenyang takdir kenyang, gak usah makan gitu. Tidak begitu. Masuk neraka ada sebabnya. Masuk surga ada sebabnya. Bapak disuruh milih. Allah takdirkan kita beribadah dengan memilih. Maka dengan pilihan itu kita dikasih beban. Ada yang dapat hidayah masuk surga, ada yang masuk neraka. Bapak lahir hidungnya pesek, pilihan enggak? Buatan gitu. Bapak lahir kulitnya hitam, pilihan enggak? Enggak ada pilihan, tetapi bapak tadi dari rumah ada pengajian diumumkan, pilihan enggak? Iman atau tidak beriman, mau ngaji atau tidak mau ngaji, itu pilihan. Karena bapak punya akal, bapak punya fitrah, bapak punya pendengaran, mendengarkan pengumuman. Di hati bapak ada dua pilihan, ngaji apa enggak, ngaji apa enggak. Tinggal pilih. Ini yang harus sebutkan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Tapi tetap saja hidup ini bersandar pada rahmat Allah. Kalau kita bersandar dengan amal kita, banyak kecewanya gitu. Saya sudah begini, kok hasilnya begini kan? Bersandar pada Allah. Maka itu namanya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wanakku tak sekolahan di pondok, wis tak dari ini meleset ya kan. Ketika bapak bersandar pada usaha bapak, itu akibatnya. Maka usaha itu harus diiringi dengan doa. Karena doa itulah kunci rahmat Allah. Ya. Mudah-mudahan kehadiran kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, bisa istiqomah menjalankan perintah Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.